Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Aulia Risma, NIM 26040120130049 dari Ilmu Kelautan A. Di video kali ini saya akan memberikan responsi mata kuliah Oceanografi modul pasang surut. Nah, nantinya saya akan mengolah data pada Microsoft Excel. Saya akan mengolah data dari data yang diambil oleh kekating saya angkatan 2016, data pasang surut di perairan Teluk Awur, Jepara. Pertama-tama, kita akan mencari nilai H, kemudian nilai total muka air rata-rata, dan MSL stasiun 1 dan stasiun 2. Nah, kemudian nantinya kita juga akan mencari nilai HHWL dan LLWL. Di mana pertama kita akan mencari nilai H, yaitu rata-rata dari nilai pasang surut. Nah, dengan rumus dari asisten, karena kita mengerjakan dalam satu data, jadi rumus diganti H plus 3 NIM belakang kita, yaitu plus, kita ganti H plus NIM. Enter. Nah, untuk mencari nilai H plus NIM, kita menggunakan rumus penjumlahan, kemudian dibagi 2, dan ditambah dengan NIM kita. Berarti rumusnya sama dengan kurung buka lagi, B5, karena nilai pertama itu ada di kolom 5, jadi kita ke B5, ditambah C5, kurung tutup, dibagi 2, kurung tutup, ditambah dengan 3 angka NIM terakhir kita, yaitu NIM saya 049 jadi 0,49. Kemudian kita enter. Nah, setelah mendapatkan nilai ini, kita drag dari ini ke bawah supaya kita mendapatkan nilai H dari file dari tab yang pertama sampai yang terakhir. Nah, sesudah kita mendapatkan nilai H plus NIM, kita mencari total muka air rata-rata dengan rumus sama dengan sum kurung buka, kita mencari dari nilai tab 5 sampai dengan kolom 71, yaitu dengan cara D5. Sampai itu dirumuskan dengan titik 2, D71, kurung tutup, enter. Nah, sesudah kita menemukan nilai total muka air rata-rata, kita mencari MSL stasiun 1 dengan cara sama dengan average, kurung tutup, sama dengan yang total muka air rata-rata, D5 sampai D71. Kita kurung tutup, enter. Nah, sesudah mendapatkan nilai H plus NIM, total muka air rata-rata, dan MSL stasiun 1, kita beralih ke stasiun 2 dengan rumus yang sama. Kita mencari H plus NIM dari stasiun 2 dengan rumus yang sama ya. Kita tinggal menambah NIM. Enter. Rumusnya sama, yaitu sama dengan kurung buka. Karena pada stasiun 2 itu pada kolom E dan F, maka kita ganti E5 ditambah kurungnya kurang 1, E5 ditambah F5, kurung tutup, bagi 2, kurung tutup, ditambah 3 angka NIM terakhir kita, 0,49. Kita enter. Sama, kita drag dari atas ke bawah untuk menghasilkan nilai dari tab yang pertama sampai yang terakhir. Nah, kalau sudah, kita mencari nilai total muka air rata-rata dan MSL stasiun 2 dengan rumus yang sama, yaitu sama dengan sum kurung buka G5 sampai G71, kurung tutup, enter.
Kemudian kita mencari pada MSL pada stasiun 2 dengan rumusnya yang sama, yaitu sama dengan average kurung tutup G5 sampai G71 kurung tutup enter. Nah, nilai H, total muka air rata-rata dan MSL pada stasiun 1 dan stasiun 2, kita akan mencari nilai HHWL dan LLWL pada data pasut stasiun 1 dan stasiun 2 dengan cara kita klik tab kosong, kemudian kita membuat kolom berukuran 3x3. Kemudian kita border. Nah, kita beri keterangan pada kolom ini yaitu stasiun 1, kemudian sebelahnya stasiun 2, kemudian di kolom sini kita kasih HHWL dan di bawahnya LLWL, di mana HHWL itu adalah nilai tertinggi permukaan air pada pengambilan data pasang surut. Dan sedangkan LLWL itu nilai terendah dari permukaan air di mana saat kita mengambil data ini. Nah, rumus dari HWL dan LLWL yaitu kita ketahui bahwa HHWL itu highest water level dan sudah ketahuan ya kalau high itu rumusnya max. Kemudian kalau LLWL itu adalah lowest water level, di mana jika low itu rumusnya yaitu menggunakan min. Kita rumus sama dengan max kurung buka dari stasiun 1 yaitu D5 sampai D71 kurung tutup enter. Kemudian kita mencari HWL pada stasiun 2 dengan rumus yang sama, yaitu sama dengan max kurung buka G5 sampai G71 kurung tutup enter. Kemudian kita mencari nilai LLWL stasiun 1 dan stasiun 2 dengan rumus sama dengan min kurung buka pada stasiun 1 yaitu D5 sampai D71 kurung tutup enter. Nah, pada stasiun 2 sama dengan min kurung buka G5 sampai G71 kurung tutup enter. Nah, setelah sudah kita mendapatkan nilai HHWL dan LLWL, kita kasih warna dulu pada stasiun 1 dengan warna kuning. Kemudian stasiun 2 dengan warna hijau, biar kita enak memandangnya. Nah, setelah sudah, kita akan membuat grafik pasang surut pada stasiun 1 dan stasiun 2. Dengan cara kita klik tab kosong, kemudian kita ke insert, kemudian kita ke line, dan ke line with markers. Nah, tampilannya akan kosong seperti ini. Kita pindah ke sini biar rapi. Kita panjangkan. Nah, setelah sudah, kita klik kanan. Kemudian kita pilih select data. Nah, pada kolom ini kan ada chart data range, itu kita kosongi. Kemudian ada bagian kiri yaitu legend entries dan bagian kanan horizontal atau axis labels, yaitu kita beralih ke legend entries dulu, kita klik add. Nah, pada series name ini kita kasih H plus name. Kemudian series value-nya kita hapus dulu. Dan kita drag dari H plus name di stasiun 1 dari awal sampai akhir. Sampai kolom 71 ya. Nah, setelah sudah kita oke.
kita oke. Nah, pada metode yang pertama kita akan menghasilkan seperti ini, grafik seperti ini. Kemudian kita ganti pada sumbu horizontal dengan periode dengan cara kita klik kanan, select data, kemudian kita beralih di horizontal kategori atau axis label ini, kita edit. Kemudian axis label range-nya kita drag di bagian jam ini dari awal sampai kolom 71. Nah, jika sudah kita oke. Kita oke. Nah, jadi pada garis horizontal sudah berubah menjadi periode dari pengambilan pasang surut. Kemudian kita klik kanan lagi untuk menambahkan nilai HWL, LLWL, dan MSL. Kita klik kanan, kemudian kita select data. Nah, kita beralih ke legend entries lagi, kita add. Pada series name kita kasih HHWL dulu. Kemudian series value-nya kita hapus dulu. Nah, kita klik HWL pada stasiun 1. Oke. Oke. Nah, jadi kotak kuning ini menunjukkan HWL pada grafik pasang surut ini. Kemudian kita kasih data LLWL dan MSL terlebih dahulu dengan cara kita klik kanan, select data, add, nah, pada series name kita kasih MSL dulu. MSL, kita series value-nya kita hapus, dan kemudian kita cari nilai MSL pada stasiun 1. Kita klik, kemudian kita oke. Oke. Nah, jadi ini segitiga kecil ini menunjukkan MSL atau min sea level, yaitu rata-rata dari nilai H pada pasang surut. Nah, kemudian kita tinggal mencari nilai LLWL dengan cara yang sama, yaitu select data. Kita klik kanan, kemudian select data. Kemudian di legend entries yaitu add. Series name kita ganti LLWL. Series value-nya kita hapus. Kemudian kita mencari nilai LLWL stasiun 1 yang sudah dihitung tadi. Oke. Oke. Jadi, X ini menunjukkan nilai dari LLWL. Nah, kalau begini kan kita kurang jelas nih, mana HWL, MSL, dan LLWL. Jadi, kita kasih garis horizontal untuk menunjukkan di mana sih letak HWL, MSL, dan LLWL. Dengan cara kita manual saja menggunakan insert, shapes, kemudian kita ke line dan saya besarkan dulu biar lebih jelas.
Nah, kita tarik ini. Jangan lupa kita pencet shift. Nah, kemudian kita tarik. Nah, setelah kita membuat garis untuk memperjelas dari nilai HWL, kita tebalkan dengan cara kita ke shape outline, kemudian weight, kita ukurannya segini biar lebih jelas, dan kita ubah warnanya dengan warna yang sesuai dengan pada kotak sebelah kanan, yaitu warna kuning agak keorenan. Nah, setelah sudah, kan ini lebih jelas. Kemudian kita samakan, kita buat garis pada MSL dan LLWL, biar nilai MSL dan LLWL lebih jelas. Dengan cara yang sama, nah kita ke insert, set, line. Nah, kita tarik garis dari sini, dan kita pencet shift biar garisnya itu lurus. Seperti ini. Nah, setelah sudah, kita ganti ukuran garisnya biar lebih jelas. Dan kita ganti warnanya dengan warna merah. Warna hijau. Nah, setelah sudah, kita ganti LLWL. Kita samakan dengan garis dari MSL dan HWL, yaitu insert, set, line. Nah, kemudian kita tarik garis dari sini. Nah, sama kita ganti ukuran garisnya. Kita warnai dengan warna merah. Nah, jadi ini merupakan grafik dari stasiun 1. Nah, dari itu kita beri keterangan dengan ke layout, kemudian existing titles, kemudian primary horizontal, ini. Nah, pada horizontal ini kita kasih keterangan waktu. Setelah sudah, kita ke sama axis title, kemudian ke primary vertical axis title, ini. Nah, ini pada kolom vertikal kita isi dengan H plus name. Enter. Nah, setelah sudah, kita ke memberi judul pada di atasnya ini dengan cara ke chart title. Ini. Nah, kita ke grafik 1, grafik pasut stasiun 1. Nah, jika seperti ini kan kurang enak dipandang. Jadi kita tinggal merapikan saja. Nah, jadi tampilan dari grafik pasang surut itu sudah seperti ini. Nah, kemudian kita akan membuat grafik dari stasiun 2 dengan cara yang sama. Kita klik tab kosong, kemudian insert, line with marker.
kita tarik biar lebih rapi. Kita lebarkan panjangnya. Nah, setelah sudah, kita klik kanan, select data. Nah, kita ke legend entries. Series name-nya sama, kita kasih H plus name. Kemudian series value-nya kita drag H plus name pada stasiun 1, kita drag dari atas sampai kolom 71. Setelah sudah, kita oke. Oke. Nah, sudah muncul seperti ini. Kemudian kita ubah pada garis horizontal dengan periode dengan cara yang sama seperti tadi, yaitu klik kanan, select data, ke horizontal kategori axis labels, edit. Nah, axis labelnya itu kita drag dari jam ini dari atas sampai bawah. Oke. Kita oke. Nah, jadi ini adalah tampilan dari periode yang sudah diberikan pada garis horizontal. Kemudian kita klik kanan lagi untuk menambahkan nilai HHWL, MSL, dan LLWL dengan cara klik kanan, select data, kita ke legend entries, add, nah series name-nya kita kasih HWL, dan series value-nya kita drag, kita klik di HHWL pada stasiun 2. Kita oke. Oke. Nah, ini merupakan nilai HWL yang belum dikasih garis. Kemudian kita mencari lagi nilai MSL dan LLWL dengan rumus yang dengan cara yang sama, yaitu klik kanan, select data, kita add, series name-nya kita ganti MSL, dan series value-nya kita klik MSL, nilai MSL pada stasiun 2. Oke. Oke. Nah, jadi ini merupakan nilai MSL dari stasiun 2. Dan kita tinggal mencari letak dari LLWL pada stasiun 2, yaitu dengan cara yang sama, klik kanan, select data, kita add, series name kita kasih LLWL, dan series value-nya kita klik nilai LLWL pada stasiun 2. Oke. Oke. Nah, ini sudah ada nilai dari LLWL, MSL, dan HWL. Kemudian kita kasih garis dengan cara insert, shape, line.
kita tarik garis dengan pencet shift biar lebih. Nah, kita ganti ukurannya dan ganti warnanya. Setelah sudah, kita juga menerapkan hal tadi pada MSL dan LLWL. Kita ke Insert, Save, Line. Kita ganti dulu pada ininya. Kita ke insert lagi, save, line, kita tarik. Kemudian kita rapikan dulu. Kemudian kita berubah ukuran lainnya dan kita kasih warna merah. Nah, kita ubah nih biar menjadi warna merah. Nah, setelah kita sudah memberikan garis-garis supaya nilai dari HWL, MSL, dan LLWL itu jelas, kita memberi keterangan pada garis horizontal dan vertikal. Dan kita memberikan judul di atasnya dengan cara yang sama dengan yang tadi. Kita ke layout, axis table, primary horizontal. Nah, kemudian kita isi axis table-nya dengan cara mengisinya dengan keterangan waktu. Kemudian kita ke axis title lagi, ke primary vertikal, dan ini kita ganti dengan H plus name. Kemudian kita kasih judul di atasnya dengan cara chart title. Ini. Kemudian kita chart title. Kita rapikan dulu. Chart title-nya kita ganti grafik pasut stasiun 2. Kita rapikan. Nah, setelah sudah, kita sudah pada tahap akhir, yaitu kita menyimpan file yang sudah kita buat grafik pada stasiun 1 dan stasiun 2.
dengan cara klik file, save as. Nah, saya lebih ke PDF-nya saja, ke save. Nah, jadi kita sudah selesai membuat grafik pasang surut dari stasiun 1 dan stasiun 2. Jadi, cukup sekian video dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.